Budi Gunadi Sadikin, sosok pemimpin yang memberikan perubahan besar pada wajah kesehatan Indonesia. Menariknya, beliau bukan berasal dari dunia kesehatan. Beliau lahir di Bogor 6 Mei 1964 dan menempuh pendidikan fisika serta ekonomi di Amerika Serikat. Dengan latar belakang manajemen, beliau berhasil diangkat menjadi Direktur Utama PT Bank Mandiri tahun 2016 sebelum akhirnya terjun ke dunia pemerintahan. Meskipun bukan dalam bidang kesehatan, beliau mampu merubah sistem kesehatan Indonesia dari tantangan menjadi peluang melalui 6 pilar transformasi kesehatan, mempercepat penanganan pandemi, serta meningkatkan digitalisasi kesehatan Indonesia. Beliau juga memiliki segudang prestasi. Contohnya, penghargaan International Goalkeepers dari Gates sebagai prestasinya dalam mencapai SDGs. Oleh karena itu, kami menjadikan beliau sebagai role model dalam menerapkan core value berakhlak ASN. Berikut penerapan core value berakhlak ASN yang dapat dipelajari dari Menteri Budi Gunadi Sadikin. Core value yang dapat kita teladani dari Bapak Kementerian Kesehatan yaitu Bapak Budi. Yang pertama ialah berorientasi pelayanan. Pak Budi mewujudkan ini dengan komitmen memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Beliau memahami kebutuhan masyarakat akan akses kesehatan yang setara, ramah, solutif, dan dapat diandalkan. Melalui perbaikan dan keteladanan dalam budaya kerja berakhlak, contohnya seperti mewajibkan seluruh ASN kesehatan untuk memberikan pelayanan prima dalam membantu masyarakat, meluncurkan berbagai inovasi untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia atau SDM kesehatan, dan memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan nasional. Selain itu, beliau juga merevitalisasi puskesmas dan posyandu melalui integrasi layanan kesehatan primer untuk melayani masyarakat di seluruh siklus hidup dari bayi hingga ke lansia. Dalam nilai akuntabel, beliau sangat transparan mengenai data dan penggunaan anggaran kesehatan serta data terkait kondisi pasien yang ada di Indonesia. Meskipun bukan berlatar belakang dari bidang kesehatan, selaras dengan itu beliau menunjukkan sisi kompeten dengan terus belajar dan berinovasi mengelola krisis kesehatan global, memastikan setiap kebijakan didasari oleh data yang ilmiah dan akurat. Contohnya, ketika manajemen krisis COVID-19, beliau mengerahkan sumber daya yang besar, termasuk mengelola 70 rumah sakit BUMN dan menaikkan kapasitas tempat tidur, serta merancang sistem distribusi vaksinasi dan tes PCR. Pak Budi juga mendorong setiap ASN dan pejabat terkait di Kemenkes untuk bekerja dengan integritas tinggi, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kesehatan. Dalam pelantikan pejabat baru, beliau selalu menekankan efisiensi dan tanggung jawab sebagai bagian dari budaya kerja berakhlak. Selain itu, sisi kompeten yang ditunjukkan oleh Pak Budi, beliau sering membagikan edukasi tentang pola hidup sehat di Instagram dan media sosial. Selanjutnya, harmonis dan loyal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mencerminkan nilai harmonis, ditunjukkan dengan beliau membangun hubungan kerjasama yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan nasional maupun internasional untuk memperkuat sistem kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat. Beliau juga menunjukkan nilai loyal dengan konsisten menjalankan visi dan mandat pemerintah dalam reformasi kesehatan nasional serta menekankan penerapan nilai berakhlak di seluruh ASN Kemenkes untuk mendukung tujuan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat serta memegang teguh ideologi Pancasila dalam setiap kebijakan transformasi yang diambilnya. Loyalitas Menkes tercermin dengan terpilihnya kembali beliau sebagai Menteri Kesehatan selama 10 tahun terakhir. Nah, selanjutnya yaitu nilai adaptif. Nilai adaptif yang dimiliki oleh Pak Budi sebagai Menkes dapat kita cermati melalui terobosan beliau yang mengubah paradigma layanan kesehatan dari kuratif ke preventif. Beliau mengubah paradigma dari fokus mengobati orang sakit menjadi fokus mencegah orang sakit melalui layanan primer dan edukasi kesehatan sejak dini. Beliau bahkan mendorong revitalisasi puskesmas, posyandu, serta memasukkan edukasi kesehatan ke kurikulum pendidikan. Beliau juga adaptif dalam menekankan kebijakan berbasis data. Menurut beliau, semua kebijakan kesehatan harus berbasis data yang kuat agar respon pemerintah lebih tepat sasaran, termasuk akses data untuk riset dan perencanaan strategis. Di samping itu, beliau menerapkan nilai adaptif melalui kegiatan Kemenkes yang rutin melakukan surveillance penyakit melalui puskesmas dan menindaklanjuti temuan data tersebut untuk pencegahan penyakit yang lebih efektif.
Kemudian nilai yang terakhir adalah kolaboratif, di mana beliau membangun sinergi lintas kementerian, organisasi internasional, bahkan pihak swasta. Salah satu bentuk kolaboratif yang beliau lakukan yaitu terlibat dalam diskusi kolaboratif dengan perusahaan seperti Daewoo Pharmaceutical untuk memperkuat produksi alat medis di Indonesia. Beliau juga melakukan kolaborasi dengan berbagai organisasi, termasuk organisasi internasional, yaitu seperti CEPI, Gates Foundation, dan jaringan produksi vaksin global untuk memperluas kapasitas produksi vaksin lokal dan memperkuat ketahanan kesehatan dunia. Beliau bahkan juga memimpin penandatanganan MOU kerjasama kesehatan bilateral dengan Sudan dan Zimbabwe yang mencakup layanan kesehatan primer dan sekunder, kemudian kesiapsiagaan darurat, serta pengembangan produk farmasi dan kesehatan.